kepada Ibu Isna untuk menjalani ujian ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Arhan Firdaus, Pak Dr. Awaludin selaku mentor, kedua penyaji, Ibu Kiki dan Dr. Desi. Untuk efektifnya waktu, karena Bu Kiki ini nggak bisa duduk lama ya, langsung saja Ibu Kiki ya, saya beri waktu paling lama 10 menit Ibu, tidak perlu sampai 10 menit ya, singkat padat jelas. Dilanjutkan langsung nanti dengan Dr. Desi. Ya, Dr. Desi ini dari kemarin juga sinyalnya agak terkendala. Bu Desi bisa dengarkan suara saya? Dr. Desi? Aktifkan kameranya, Dek. Aktifkan kameranya. Oke, baik. Silakan, Kiki. Baik, Bu. Izin share screen. Yeah. Assalamualaikum, Shalom, selamat siang Ibu Bapak. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini, perkenalkan nama saya Kiki Sakti Paramban, ahli media kebidanan dari instansi UPT Puskesmas Ulu Nambo. Di sini saya akan membawakan seminar aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pelayanan Deteksi Dini Kehamilan Resiko Tinggi melalui metode KSPR atau Kartu Skor Puji Rojati. Ini adalah bentuk kartu skor Puji Rojati yang saya gunakan. Kemudian di dalam kegiatan saya itu ada dilaksanakan 5 kegiatan. Yang pertama, persiapan kegiatan aktualisasi. Yang kedua, melakukan sosialisasi singkat terkait dengan manfaat KSPR atau Kartu Skor Puji Rojati. Yang ketiga, melakukan anamnese pada ibu hamil berdasarkan isi KSPR. Yang keempat, mengisi KSPR dan menganalisa hasil scoring. Yang kelima, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Adapun tahapan kegiatan dari setiap kegiatan yang saya lakukan yaitu kegiatan yang pertama, persiapan kegiatan aktualisasi. Tahapannya yang pertama yang saya lakukan yaitu melakukan konsultasi dengan mentor selaku Kepala Puskesmas terkait isu yang diangkat. Ini saya laksanakan pada tanggal 2 November 2021 di Aula Pertemuan UPT Puskesmas Ulu Nambo. Dari hasil kegiatan ini yang saya dapatkan itu adalah persetujuan dalam bentuk lembar persetujuan dari Kepala Puskesmas untuk melaksanakan aktualisasi saya dengan didasari pada nilai dasar ASN, akuntabilitas, transparan, kepercayaan dan kejelasan, nasionalisme, ketuhanan dan kerakyatan, etika publik, sopan santun dan terbuka, komitmen mutu, inovatif, anti korupsi, yaitu berani. Kemudian tahapan nilai yang kedua yaitu melakukan konsultasi dengan bidan koordinator. Dalam hal ini, Ibu Siti Hawanado. Di sini kebetulan beliau itu pasca operasi, jadi saya hanya bisa melakukan konsultasi dengan beliau lewat WA. Pada waktu itu juga beliau tidak sempat masuk di kantor, jadi saya komunikasi lewat WA. Jadi di sini saya laksanakan pada tanggal 2 November 2021, dan saya mendapatkan izin beliau untuk melaksanakan aktualisasi dengan nilai dasar ASN yang saya terapkan di dalamnya yaitu yang pertama, akuntabilitas, transparan, kepercayaan, dan kejelasan, nilai nasionalisme, ketuhanan, dan kerakyatan, etika publik, sopan santun terbuka, komitmen mutu, inovatif, dan anti korupsi yaitu berani. Tahapan selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan bidan desa setempat tempat pelaksanaan kegiatan terkait data jumlah ibu hamil. Kebetulan desa yang menjadi role model saya itu adalah Kelurahan Ulu Nambo. Karena Kelurahan Ulu Nambo jumlah ibu hamilnya itu ada 15, meskipun pada saat pelaksanaan itu yang hadir hanya sekitar 9 orang. Kegiatan ini saya laksanakan konsultasinya pada tanggal 4 November 2021, kemudian nilai dasar ASN yang diterapkan di dalamnya yaitu akuntabilitas, transparan, kepercayaan dan kejelasan, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, sopan santun dan terbuka, komitmen mutu inovatif, anti korupsi yaitu berani.
Tahapan yang selanjutnya dari kegiatan pertama yaitu membuat dan menggandakan KSPR atau Kartu Skor Puji Roh Jati. Ini saya laksanakan pada tanggal 5 November 2021 di UPT Puskesmas Ulu Nambo. Nilai dasar ASN yang saya terapkan di dalamnya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme persatuan, etika publik, jujur dan tulus, komitmen mutu, efisien dan inovatif, anti korupsi, kerja keras. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu membuat kantong skor KS atau KSPF. Jadi di sini saya laksanakan pada tanggal 8 November 2021 di kediaman atau rumah bidan Kelurahan Ulu Nambo atas nama Putri Indah Anugrah. Ini kantong skor yang saya buat dari kardus, kemudian nilai ASN yang saya terapkan yaitu akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme persatuan, etika publik, jujur dan tulus, komitmen mutu, efisien inovatif, anti korupsi, kerja keras. Kemudian masuk di dalam kegiatan yang kedua yaitu melakukan sosialisasi singkat terkait manfaat KSPR atau Kartu Skor Puji Roh Jati. Ini adalah kegiatan yang saya lakukan tanggal 8 November 2021, yaitu sosialisasi singkat kepada bidan desa tempat pelaksanaan kegiatan terkait dengan teknik pelaksanaan kegiatan. Ini saya lakukan di Puskesmas Ulu Nambo, kebetulan bidan desanya juga ada di Puskesmas Ulu Nambo. Kemudian dari sini saya menjelaskan tentang teknik-teknik yang akan saya lakukan pada saat pelaksanaan di pos yang bertepatan dengan posyandunya. Jadi nilai dasar ASN yang saya terapkan di dalamnya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan dan transparan, nasionalisme, persatuan, ketuhanan dan kerakyatan, etika publik, jujur, tulus terbuka, komitmen mutu, efisien inovatif, anti korupsi, kerja keras, dan berani. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu melakukan sosialisasi singkat tentang manfaat KSPR kepada ibu hamil yang saya laksanakan tanggal 10 November 2021 pada saat pelaksanaan posyandu yang dilaksanakan bertempat di rumah kediaman bidan Kelurahan Ulu Nambo atas nama Putri Indah Anugrah Alimadya Kebidanan. Adapun nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan dan keseimbangan, nasionalisme, ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, etika publik, terbuka, jujur, tulus, sopan dan santun, komitmen mutu, orientasi mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, kerja keras dan berani. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu menjalankan absensi. Di sini nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, jujur dan konsisten, nasionalisme, ketuhanan, kerakyatan, keadilan sosial, etika publik, terbuka, tulus, sopan dan santun, tidak diskriminatif dan adil, komitmen mutu, orientasi mutu, efektif, efisien, anti korupsi, kerja keras, jujur, tanggung jawab, dan adil. Kemudian di kegiatan ketiga yang saya laksanakan yaitu melakukan anamnesia pada ibu hamil berdasarkan isi KSPR. Yang pertama, menyiapkan ruangan yang memadai dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini tetap dilaksanakan pada tanggal 10 November bertempat di ruang tamu rumah kediaman bidan Kelurahan Ulu Nambo. Kemudian nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, persatuan, ketuhanan, etika publik, jujur, tulus, sopan santun, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Tahapan yang berikutnya yaitu mengkaji identitas pasien atau data subjektif.
Data subjektif di sini saya isi sesuai dengan pertanyaan yang ada pada KSPR, yaitu meliputi tentang HT-HT, identitas pasien, itu semua ada pada bagian atas daripada kartu KSPR itu sendiri. Dan nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan dan keseimbangan, nasionalisme, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, etika publik, terbuka, jujur, tulus, sopan dan santun, komitmen mutu, orientasi mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, kerja keras dan adil. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu mengkaji masalah atau faktor resiko sesuai dengan isi KSPR. Ini juga dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021. Nilai dasar ASN yang saya terapkan di dalamnya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, keseimbangan, nasionalisme, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, etika publik, terbuka, jujur dan tulus, sopan dan santun, komitmen mutu, orientasi mutu, efektif, efisien, anti korupsi, kerja keras dan adil. Kemudian di tahapan keempat yang saya lakukan adalah mengisi KSPR dan menganalisa hasil scoring. Yang pertama tahapannya yaitu mengelompokkan faktor resiko dengan hasil screening kartu skor Puji Rojati. Jadi di sini saya membagi yang mana yang termasuk dalam skor dikategorikan ringan, sangat tinggi, dan sangat beresiko tinggi. Jadi nilai dasar ASN yang saya terapkan di dalamnya itu akuntabilitas, tanggung jawab, jujur, nasionalisme, ketuhanan. Nasionalisme yaitu nilai ketuhanan, etika publik dan jujur, tidak diskriminatif dan adil. Komitmen mutu, efektif, orientasi mutu, anti korupsi, disiplin dan tanggung jawab. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu menyampaikan hasil scoring deteksi pada ibu hamil dan menempelkan KSPR pada buku KIA. Ini dilaksanakan juga pada tanggal 10 November 2021 dengan nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab dan jujur, nasionalisme, ketuhanan, kerakyatan, keadilan sosial, etika publik, jujur, transparansi, menjaga informasi, tidak diskriminatif dan adil, komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu, anti korupsi yaitu disiplin. Kemudian tahapan yang berikutnya memberikan konseling terkait perencanaan persalinan yang aman berdasarkan hasil scoring melalui KSPR. Jadi di sini yang saya dapatkan itu adalah 2 ibu hamil yang masuk dalam kategori resiko tinggi, di mana yang pertama itu jarak kehamilan yang pertama dengan jarak kehamilan yang terakhir dengan yang sekarang itu hanya berjarak 8 bulan kosong baru terisi. Kemudian yang kedua itu adalah jarak kehamilannya dengan kehamilan yang terakhir dengan yang sekarang itu adalah 13 tahun. Jadi itu dikategorikan masuk dalam resiko tinggi. Dengan nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, jujur, nasionalisme, ketuhanan, kerakyatan, etika publik dan jujur, transparansi dan menjaga informasi, tidak diskriminatif dan adil, komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu, anti korupsi, disiplin, tanggung jawab. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu evaluasi pelaksanaan kegiatan. Mengisi kantong skor KSPR sesuai dengan tingkat resiko. Dilaksanakan pada Kamis 11 November 2021 dengan nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, jujur, tanggung jawab, nasionalisme, kerakyatan, etika publik, transparansi dan menjaga informasi, jujur, komitmen mutu, orientasi mutu, efektif, anti korupsi, berani. Kemudian tahapan yang berikutnya menganalisis hasil evaluasi bersama bidan desa terkait dan menentukan rencana tindak lanjut masalah ke depannya. Dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat November 2021 dengan
Nilai dasar ASN yang meliputi yang saya terapkan di dalamnya yaitu akuntabilitas, konsisten, kepercayaan, transparan, nasionalisme, persatuan kerakyatan, etika publik, jujur, tulus, komitmen mutu, efektif, orientasi mutu, efisien, anti korupsi, disiplin, dan kerja keras. Lalu tahapan yang berikutnya yaitu melakukan checklist setiap tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dilaksanakan pada Kamis 26 November 2021 bertempat di UPT Puskesmas Ulu Nambo. Nilai dasar ASN yang meliputi yaitu nilai dasar ASN yang saya terapkan di dalamnya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab dan konsisten, nasionalisme, keadilan sosial, etika publik, jujur, komitmen mutu, efektif, efisien, anti korupsi, jujur. Kemudian yang berikutnya yaitu melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada mentor selaku Kepala Puskesmas. Dilaksanakan pada minggu terakhir di bulan November 2021. Jadi laporannya ini itu dalam bentuk nama ibu hamil, hasil scoring, tingkat resiko, hasil evaluasi, dan rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi yang dilaksanakan. Nilai dasar ASN yang saya terapkan di dalamnya yaitu akuntabilitas, konsisten, kepercayaan, transparan, nasionalisme, kerakyatan, etika publik, jujur, terbuka, sopan dan santun, transparansi dan menjaga informasi, komitmen mutu, efektif, orientasi mutu efisien, anti korupsi, disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Kemudian, adapun kesimpulan dan tindak lanjut dari kegiatan saya yang pertama yaitu kesimpulan. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini terdapat 5 kegiatan, yaitu persiapan kegiatan aktualisasi, melakukan sosialisasi singkat terkait manfaat KSPR, melakukan anamnese pada ibu hamil, mengisi KSPR dan menganalisa hasil scoring, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik mulai di minggu pertama November 2021 sampai minggu terakhir 2021 sesuai jam operasional kantor meski terdapat sedikit hambatan karena pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas di tiap-tiap OPD sehingga dalam mengkomunikasikan permintaan data harus menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Kemudian yang kedua, selama aktualisasi saya mendapatkan respon positif dari atasan dan rekan kerja dikarenakan menerapkan nilai dasar ASN, yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang disingkat ANEKA, serta peran dan kedudukan ASN yang nantinya akan seterusnya dijalankan sebagai tugas dan fungsinya, serta membentuk karakter yang baik bagi seorang ASN. Tindak lanjut, setelah melaksanakan aktualisasi yang berjudul peningkatan pelayanan deteksi dini kehamilan risiko tinggi melalui metode KSPR Kartu Skor Puji Rojati, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu yang pertama, bidan puskesmas dan bidan desa harus bekerja sama dalam persiapan bahan pembuatan kartu skor. Kemudian yang kedua, akan dilaksanakan screening ibu hamil di setiap posyandu mulai tahun 2022. Itulah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Langsung dilanjutkan Dr. Desi. Silakan Dr. Desi. Keluar dia. Kayaknya Dr. Desi live. Terkeluar ya. Kemarin saya sudah bilang Dr. Desi harus cari sinyal yang bagus. Jaringannya jelek, Dr. Desi. Iya. Jaringannya Dr. Desi jelek. Iya Pak. Oh, ya, Dari kemarin ini waktu saya coaching juga begitu Pak Dokter. Waktu coaching juga keluar masuk. Jadi saya bilang kalau seminar dia di wifi ya. tempat yang bagus. Iya. Kalau perlu harus ke di home. kota. Halo dok. Iya. Iya. Kalau Ki, tolong Kita telepon sudah di room besar Kak dok? Room besar ya? Katanya ada di room besar Bu. Oh iya, saya assign ya. Tunggu. Baru masuk. Ya.
Tidak ada di room Silakan. besar. Tadi saya sudah assignment ini. Oh, Mat. Udah masuk di ruang ujian tapi ini Ada baru kok, masuk. Mat. Ada, Mat. Masuk. Ya, Dokter Desi silakan, Dok. Ya, singkat padat jelas saja ya, Dok. Ya, langsung pada kegiatannya. Assalamualaikum. Ya. Iya, Bu. Saya share screen, Bu. Ya, silakan. Bukan. Suaranya sudah ini tadi share, Bu, share sound, Bu Dokter. Belum, Bu. Share sound dulu, stop share dulu deh. Stop share, lalu nanti share sound. Ya, share, nanti ada share sound dicentang, Dok, yang sebelah kiri kan? Nah, sama Oh, iya, optimize Bu. for video clip, ya. Dimajuin.
Dr. Desi? Iya, Bu. Dikasih maju depan agak cepat videonya dikasih cepat saja. Sudah selesai, Bu. Oh, sudah selesai. Oke. Iya. Baik. Oke, nanti linknya kan sudah dikirim ke apalagi namanya ke Kolabjar, nanti Pak Arhan yang lihat langsung ke Kolabjar. Saya kira silakan di stop share, Dr. Desi. Ya, baik. Silakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan dan dukungan terhadap apa yang sudah diimplementasikan oleh Ibu Kiki dan Ibu Dr. Desi. Silakan Pak Dr. Awaludin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Halo, Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Mentor. Terkait dengan format aktualisasi yang dibuat oleh Dr. Desi, Bidan Kiki Sakti Paraman, memang judulnya yang sangat menarik, memang suatu hal yang sangat menarik dan memang suatu hal yang inovatif karena kartu skor Puji Rohayati itu sendiri memang pada dasarnya banyak manfaatnya untuk pelaksanaan kegiatan kita sehari-hari, utamanya di bidang kebidanan, karena banyak membantu terutama dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dengan digunakannya skor tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan format aktualisasi yang dibuat kiranya dapat diterapkan nanti di tempat tugas, ya, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat lebih banyak, terutama dalam mendukung program pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan dalam rangka meningkatkan mutu layanan kesehatan kita di UPT Puskesmas Nambo. Dan saya harapkan kepada Ibu Kiki Sakti Paraman tetap semangat ya dalam melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, melakukan pekerjaannya sehari-hari, dan mudah-mudahan ya cepat sembuh juga dari sakitnya, karena sekarang posisi beliau dalam posisi ya mungkin hamil muda, jadi mungkin masih mengidam saja. Saya harapkan tetap semangat dan semoga sukses dalam Diklat-Sar CPNS tahun 2021 ini. Terima kasih. Amin, makasih Dok. Dr. Desi lagi Pak, Dr. Desi. Sudah anunya Bu? Sudah tadi anunya? Sudah ya? Sudah. Oh, baik. Belum, oke. tidak. Dokter Ya, Desi belum kan? sudah Belum. promo, sudah tadi Pak, sudah Belum paparannya. pemaparan? Sudah di video tadi, sudah. Oh, Sudah Pak. oh gitu. Silakan Pak Dokter. Iya, satu kali panel Pak ini panel. Sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Dokter Desi dengan format aktualisasi yang telah dibuat. Artinya kami sangat merespon sekali terkait dengan format yang dibuat, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang mengutamakan pelayanan pada lansia. Jadi dalam hal ini Dokter Desi telah membuat inovasi yang kiranya mudah-mudahan nanti di tempat tugas dapat diterapkan dengan baik dan kiranya bermanfaat untuk masyarakat banyak, dan nantinya mungkin akan menjadi terobosan baru, inovasi baru untuk kita di UPT Puskesmas Nambo dalam rangka peningkatan mutu layanan di UPT Puskesmas Nambo. Terima kasih, dan saya harap Dokter Desi tetap semangat untuk terus bekerja, dan mudah-mudahan hasil daripada Diklat-Sar CPNS ini mendapatkan hasil yang baik dan dapat lulus dengan predikat yang cukup memuaskan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih telah mendampingi kedua penyaji ini sehingga aktualisasinya bisa berjalan dengan baik, Pak. Baik, silakan Pak Arhan untuk memberikan masukan kepada Ibu Kiki dan Dokter Desi. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Isnaini Ramadan. Ini keluar lagi ya kayaknya Bu Desi. Dari begitu terus dia jaringannya enggak bagus Pak dari kemarin waktu coaching juga. Oke, kita nanti sambil menunggu. Kita ke Kiki Iya, dulu nanti. Kiki dulu Pak, karena Kiki Terima dari kasih. lama. Iya. Terima kasih banyak juga untuk Pak Mentor, Pak Dr. Awaludin yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk hadir mendampingi kedua peserta atas nama Kiki Sakti Pramban dan Bu Dr. Desi Amaranta dalam seminar aktualisasi siang hari ini. Tadi sudah memberikan testimoni dan penguatan terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari. Terima kasih banyak juga atas kontribusi dari Pak Mentor, Pak Dr. Awaludin yang sudah memberikan saran masukan, dukungan, dan persetujuan tentunya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan semoga Pak Dr. Awaludin terus diberikan kesehatan dan kemudahan juga dalam setiap pekerjaannya. Amin. Untuk Bu Kiki, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan aktualisasinya ya. Ya Pak. Meskipun dalam kondisi yang kurang sehat, mudah-mudahan cepat pulih juga ya. Amin. Tetap semangat. Biasanya itu hanya sebagai bahan pikiran saja itu. Ya. Jadi kalau saya bilang bakuat. Kemudian berkaitan dengan catatan saran saya, yang pertama itu adalah perbaiki nomor halaman daftar isi, diluruskan, jangan sampai miring-miring, ya. Lebih rapi, lebih bagus. Buatkan tabel, kemudian nanti di hide tabelnya, biar rapih. Kemudian yang berikutnya persetujuan mentor, ya. Mestinya ada persetujuan mentor secara tertulis berbentuk dokumen, Bu Kiki. Apakah ada? Ada Pak. Ada. Iya. Nanti dimasukkan ya. Iya Pak, iya. Jangan sampai tidak dimasukkan. Kemudian masukkan foto kegiatan di bab 3. Ya, yang kecil-kecil. Foto-foto kegiatan saja. Oh, berarti setiap Ini tahapan yang di sampingnya Pak disertakan fotonya juga. Iya, betul. Oh, iya. Foto kegiatannya kecil-kecil saja. Nanti bisa dilampirkan juga kembali di lampiran. Iya Pak. Mungkin lebih besar lagi, satu halaman mungkin 3-4 foto. Kemudian yang berikutnya di bab 4 itu tidak ada saran, ya. Jangan masukkan saran, hanya kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Mau disarankan ke siapa? Yang buat kan Ibu Kiki. Iya. Yang beraktualisasi kan Ibu Kiki. Ya, hilangkan saja sarannya. Kemudian, ayah menguji dulu. Ya, makasih. Terus catatan penguji. Ya, saya selaku penguji nanti di lampiran itu disertakan baik dari rancangan sampai dengan aktualisasi. Kalau untuk catatan saya itu sudah saya input ke Kolabjar, nanti bisa dicek. Baik. Kemudian untuk Ibu Desi berkaitan dengan lampiran atau output dari tahapan-tahapan kegiatannya, yang perlu dimasukkan itu di dalam lampiran adalah data lansia. Oh iya Pak. Kemudian berkaitan dengan SOP-nya, itu nomor dan pengesahan SOP-nya tidak ada. SOP itu harus ada nomor, kemudian harus disahkan oleh pejabat yang berkepentingan. Jadi jangan sampai itu tidak ada. Kemudian leaflet. Leafletnya itu dimasukkan juga. Ya. Oh iya Pak, lupa. Ya,
masih slide belum dilanjutkan. Ya, kemudian kuesioner. Kuesioner itu sampel pengisian kuesionernya dan hasilnya seperti apa. Itu dilampirkan. Kemudian masih ada terdapat lembaran-lembaran kosong di dalam laporannya. Itu juga perlu diedit dan dihilangkan karena itu pasti bakalan berpengaruh terhadap daftar isi, ya. Kemudian seperti yang tadi sama dengan Bu Kiki di bab 3 masukkan foto-foto kegiatannya kecil-kecil, kemudian catatan saya selaku penguji baik dari rancangan sampai dengan aktualisasi, ya, dimasukkan. Untuk keduanya, Bu Kiki dan Bu Dr. Desi, ini bukan akhir dari aktualisasi. Ini adalah tahap pelatihan, melatih diri kita bagaimana beraktualisasi menghabituasikan nilai dasar profesi ASN. Aktualisasi sebenarnya ada pada saat teman-teman berdua kembali ke unit kerjanya, bekerja nanti sebagai seorang ASN, ya. Di situ adalah aktualisasi yang sebenarnya, di mana di setiap kegiatan, di setiap pekerjaan ada tahapan-tahapan yang harus teman-teman terus menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN. Jangan diabaikan karena ini adalah modal awal menjadi seorang ASN untuk berkarir. Kemudian buatlah sebuah inovasi-inovasi kemudahan-kemudahan dalam setiap pekerjaannya. Bantu pekerjaan dari mentor. Jangan selalu menunggu perintah dari mentor, menunggu ditugaskan baru mau bergerak. Perhatikan tusi masing-masing apa, ya, lebih inisiatif, jadilah ASN yang profesional, tangguh dan tidak mudah putus asa. Dimarah mentor, ditegur mentor itu biasa. Itu artinya atasan kita masih peduli dengan kita, masih memperhatikan kita. Yang tidak boleh terjadi itu ketika kita tidak mendapatkan teguran dari atasan. Wah, itu ada yang salah berarti dari kita. Kemudian jangan mudah kecil hati ketika dapat teguran seperti itu. Dan jangan pernah takut salah. Ya, salah itu biasa. Untuk kita lebih baik ke depannya dalam bekerja. Yang tidak biasa itu mengulang kesalahan yang sama. Ya. Dan saya juga berharap teman-teman semua ini mendapatkan nilai bagus dan bisa segera bergabung dengan ASN. Ya. Dan saya juga berharap ini bukan akhir dari tali silaturahim kita. Saya berharap ini terus berlanjut karena mungkin suatu saat kami akan mengunjungi unit organisasi dari alumni-alumni yang sudah dihasilkan oleh BPSDM yang bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Morowali Utara. Kami akan mengecek bagaimana rencana tindak lanjutnya, bagaimana sikap perilakunya, bagaimana kinerja dari alumni kami. Jangan hanya di pelatihan saja. Kembangkan ini dan teruslah berkarya dan berkarir. Segera perbaiki dan lengkapi laporannya. Nanti sampaikan kepada teman-teman yang lain, ada lembar pengesahan yang akan ditandatangani oleh saya selaku penguji, Bu Isna ini selaku coach, dan yang mengetahui nanti Ibu Kepala Badan. Ya, terima kasih sekali lagi, sukses selalu. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Sekian dari saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arhan, Ibu Kiki, dan Ibu Dr. Desi. Tadi ada beberapa catatan, segera diperbaiki. Pak Dokter, ada lagi yang mau ditambahkan Pak atau cukup? Pak Dokter? Cukup. Oh iya, baik. Oke, silakan mulai Bu Kiki untuk closing statement ya. Dilanjutkan Ibu Desi, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Arhan selaku penguji yang sudah selama ini memberikan arahan, kemudian masukan dari setiap rancangan yang kami buat. Kemudian Ibu Isna selaku coach, terima kasih banyak Bu. Mohon maaf ini 2 hari saya tidak terlalu tidak on kameranya pada saat ini coaching karena saya tidak mampu. Kemudian untuk Pak Rahmat, saya mohon maaf Pak, keterlambatan saya kemarin, sekali lagi mohon maaf. Kemudian saya rasa itu saja, cukup Bu, terima kasih. Terima kasih Ki. Oke, langsung Dr. Desi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isna
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arhan atas masukannya. Saya akan segera perbaiki apa yang sudah menjadi catatan saya. Kemudian kepada Coach Isna, terima kasih sudah memberikan saran-saran dan semoga nanti perbaikannya juga baik untuk saya. Kemudian kepada Dokter Awal, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini, Dok. Terima kasih, Dok. Kemudian kepada Pak Rahmat, terima kasih juga sudah memberikan waktu dan tempat untuk melakukan ujian. Kepada Kiki, semoga cepat sehat. Terima Terima kasih. kasih Dokter Desi, Dokter Awal, terima kasih banyak. Iya, oke. Baik, terima kasih saya ucapkan juga ke Dokter Awal karena beliau tentu aktualisasi Ibu Kiki dan Dokter Desi bisa optimal dilaksanakan. Terima kasih, Dok. Pak Arhan, masukan-masukannya kepada kedua penyaji luar biasa sehingga bisa mengoptimalkan laporan Ibu Desi dari Pak Kiki. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isna, terima kasih Pak Arhan, dan terima kasih Pak Dr. Awaludin sudah bersedia hadir pada kesempatan kali ini untuk pelaksanaan ujian. Dan sesi ujian telah selesai. Untuk itu saya persilahkan Pak Dr. Awal, Bu Kiki, dan Ibu Desi untuk meninggalkan ruangan ujian ini karena kita akan berganti pada peserta